Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nawwara quluba man syaa min ibadihi fara'al kauna binuri qalbi fasyahidallaha fil kauni kulli. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul ma'rufu bi ihsanihi wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul masyhuru bi amanatihi. Sallallahu wa sallam ala sayyidina wa habibina Muhammadin khairi khalqi wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin, hadirat, rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah dan menghaturkan pujian kepada Allah yang telah memberikan kita hidayah, memberikan kita petunjuk, memberikan kita taufik, kemudahan untuk melakukan kebaikan, sehingga pada malam ini kita dapat berkumpul bersama-sama di Masjid Nurul Muhibbin ini, dan kita berdoa berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu dikumpulkan dalam kebaikan dan takwa. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Para muhibbin rahimakumullah. Al-hikmatur rabi'ata asyarah min al-hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibn Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Hikmah yang ke-14 daripada Al-Hikam, berkata pengarangnya Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullah, al-kaunu kulluhu zulmah wa innama anarahu zuhurul haqqi fihi. Faman ra'al kauna walam yashhadhu fihi aw indahu aw qablahu aw ba'dah faqad a'wazahu wujudul anwar wa hujibat anhu sumusul ma'arib bisuhubil athar. Hikmah yang ke-14 yang terjemahnya atau artinya adalah bermula alam semesta seluruhnya itu gelap gulita, dan hanya saja menerangi akan alam semesta itu oleh nampaknya Allah pada alam itu. Maka barang siapa yang melihat alam semesta ini dan dia tidak memandang kepada Allah pada itu alam atau di sisi alam atau sebelum alam atau sesudah itu alam, maka sungguh luput akan dia adanya cahaya-cahaya dan terdinding daripadanya matahari ma'rifat dengan makhluk yang diumpamakan seperti awan.
Para muhibbin rahimakumullah, maka itulah arti atau terjemah daripada hikmah yang ke-14 daripada hikam ini. Adapun tafsirnya atau penjelasannya, bermacam-macam para ulama pendahulu kita yang menerangkan lebih luas tentang pengertian daripada hikmah yang ke-14 tadi. Al-kaunu kulluhu zulmah wa inna ma'anarahu zuhurul haqqi fihi. Kaun itu artinya alam semesta. Alam itu ma siwallah, sesuatu yang selain Allah disebut alam. Baik itu surga, baik itu neraka, baik itu dunia, baik itu akhirat, baik itu bumi, langit, manusia, hewan, termasuk di dalamnya amal perbuatan kita, kebaikan, kejahatan, itu masuk di dalam alam. Maka seluruhnya alam tadi zulmah, gelap. Gelap itu kadapnya kita. Nah, gelap itu adalah merupakan istilah dari berbagai macam. Gelap itu bisa merupakan istilah daripada tidak ada. Sesuatu yang tidak ada itu bisa diistilahkan dengan gelap. Contohnya adalah sudah beritanya, kalau jar orang itu masih gelap, nah berarti kada ada berita lagi. Nah, gelap itu bisa merupakan istilah tidak ada. Nah, kemudian gelap itu atau kadap itu bisa juga merupakan istilah daripada kesesatan, sesat. Bisa diistilahkan dengan gelap. Dan gelap itu bisa juga merupakan satu istilah daripada kejahatan. Nah, kejahatan itu biasa istilahnya gelap. Kata-kata yang dipakai adalah gelap. Nah, jadi alam semesta ini seluruhnya adalah gelap. Gelap itu bisa merupakan istilah daripada tidak ada, bisa istilah sesat, bisa istilah jahat. Wa inna ma'anarahu zuhurul haqqi fihi, dan hanya saja menerangi akan alam semesta ini oleh tampaknya Tuhan pada alam itu. Terang ini pun istilah dari beberapa macam. Bisa sesuatu yang ada itu diistilahkan dengan terang. Adakah sudah kabarnya nih? Sudah ada titik terangnya jar. Nah, berarti ada tuh. Nah, jadi terang itu bisa istilah ada. Nah, kalau kita pakai istilah ada itu, maka alam semesta ini adalah zulmah, artinya tidak ada, tetapi hanya saja alam itu ada oleh karena adanya Allah. Oleh karena adanya Allah. Itu kalau kita pakai istilah gelap itu tiada, terang itu adalah ada. Terang itu bisa juga merupakan satu istilah daripada petunjuk. Petunjuk itu bisa disebut cahaya, terang. Cahaya iman, ya kan? Nah, kalau kita ambil itu, maka pengertiannya adalah bahwa alam semesta itu adalah sesat. Zulmah, gelap artinya sesat. Hanya saja Allah Ta'ala lah yang menunjukkan akan alam itu.
Nah, kalau itu terang kita artii dengan petunjuk. Dan terang itu bisa juga artinya kebaikan, kebajikan. Sesuatu yang baik itu bisa disebut dengan cahaya, terang. Nah, kalau itu kita ambil, maka artinya adalah alam semesta itu seluruhnya adalah jahat. Seluruhnya jahat. Kecuali apabila diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka alam itu akan menjadi baik. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Untuk mendekatkan kepada paham kita, tadi mungkin terlalu jauh pemahamannya, masih lebar. Nah, untuk mendekatkan kepada paham kita ambil salah satunya. Alam semesta itu kita ambil perbuatan. Jadi kada usah dulu membayangkan alam semesta itu dunia, akhirat, neraka, surga, laut, manusia, kada usah. Cukup kita ambil satu. Alam semesta itu kita ambil adalah perbuatan. Gelap itu kita ambil satu, kejahatan. Terang kita ambil satu, kebaikan. Nah, jadi perbuatan-perbuatan kita manusia itu adalah seluruhnya gelap, jahat, sayyi'ah. Hanya saja perbuatan-perbuatan manusia itu menjadi baik apabila dalam perbuatan itu dimusyahadahkan atau disertakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Perbuatan-perbuatan kita itu semuaan kada baik. Semuaan kada baik, kecuali perbuatan kita itu disertai Allah Subhanahu wa taala. Nah, disertai Allah itu artinya bisa disertai petunjuk Allah. Hanya perbuatan kita tadi menjadi baik, menjadi cahaya, menjadi hasanah. Para muhibbin rahimakumullah, bagaimana caranya kita menyertakan Allah dalam setiap perbuatan manusia? Bisa kita menyertakan Allah dalam perbuatan itu sebelum berbuat. Sebelum berbuat kita sudah ingat kepada Allah bahwa kita kada punya daya upaya, kada punya kemampuan. Ini adalah daya upaya dari Allah. Nah, sebelum berbuat. Atau kita menyertakan Allah itu sesudah berbuat. Sesudah kita berbuat, lalu kita menyadari bahwa perbuatan itu adalah merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya. Atau waktu sedang berbuat. Nah, terserah kita mana yang kita ambil yang nyaman. Pokoknya segala perbuatan kita itu supaya ada Allahnya. Sebab bila kada ada Allahnya, maka seluruh perbuatan kita itu zulmah, gelap, artinya adalah jahat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, paman ra'al kauna wa lam yashhadillah fahuwa mahjub ta'ihun bil zulumat wa huwa arzalul khalqi. Barang siapa melihat perbuatan, tadi kita ambil contoh satu perbuatan. Siapa yang melihat perbuatan baik dirinya atau perbuatan orang lain, tetapi dia tidak bisa musyahadah kepada Allah, artinya dalam perbuatan itu dia tidak ada Allahnya. Siapa yang berbuat aku, siapa yang berbuat ikam,
Di hati itu kadada, Allahnya kadada. Nah, maka orang ini ngarannya mahjub, terdinding. Terdinding. Tersesat. Dan dia merupakan makhluk yang paling jahat. Arzalul khalaik. Bila kita tuh mengakui bahwa yang berbuat ini adalah aku, sampai ke hati-hati kita aku, nah itu sesat, terdinding. Yang berbuat itu adalah Fulan bin Fulan, sampai ke hati-hati kita mengatakan itu Fulan yang berbuat, tanpa sedikit pun kita ingat kepada perbuatan Allah. Sesat kita, sesat. Kenapa dia terdinding itu? Sebabnya lintibahi zahiri suwaril akwan suwaril kauni fi qalbi, karena tertancapnya zahir gambar ini perbuatan di dalam hatinya. Nah, dalam hatinya sudah becap, sehingga terdinding daripada mengingat bahwa perbuatan itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya. Kan kita sudah mengitikadkan bahwa la haula wala quwata illa billah. Nah, kalau kita mengatakan bahwa itu perbuatan kita sampai ke dalam hati-hati, kita mengatakan itu perbuatan kita, nah itu kita berarti terdinding. Nah, apabila kita ini orang yang terdinding, kita orang yang sesat, Fatta'atu minhu sayyi'ah, amal taat yang kita lakukan itu menjadi kejahatan. Kalau kita ini orang yang terdinding, amal taat yang kita perbuat itu kejahatan. Kalau amal jahat bang, sudah maginnya kejahatan lagi. Orang yang di dalam hatinya tuh kadada ingat lawan Allah, mengingat hanya Fulan bin Fulan, aku, si Anu, si B, kadada lalu dari Allahnya. Nah, orang ini kalau berbuat taat, maka taatnya itu jahat. Kenapa taatnya itu jahat? Li'annaha la takhlu an ujubin wariya'in wasti'zaz, karena taatnya itu kada sunyi daripada ujub, daripada riya, daripada merasa mulia. Itu sebabnya. Kenapa? Karena ini kada ingat lawan Allah. Nah, sembahyang tu aku semuaan, kada ingat bahwa sembahyang tu kawa karena hidayah Allah, karena taufik Allah, karena petunjuk Allah. Kada ingat lagi aku sembahyang itu. Ujub ngarannya. Ini sembahyang mengharapkan balasan orang lain, mengharapkan pujian orang lain, riya ngarannya. Ini sembahyang alunya merasa lebih baik pada manusia lainnya, nya merasa lebih mulia daripada orang lainnya, isti'zaz ngarannya. Nah, ibadah itu bila macam ini halnya, ibadah itu berubah menjadi kejahatan. Nah, jadi kalau kita ini golongan-golongan orang yang mahjub, ibadah apapun yang kita lakukan bukan pahala yang kita dapat, tapi sayyi'ah, kejahatan. Sebab kita mahjub, kita terdinding daripada Allah. Wa amma man ra'al kauna wa yashhadullah ta'ala fahuwa mukasyafun munawwarul basirah para al kauna kullahu nura. Adapun orang yang melihat perbuatan, kita ambil contoh perbuatan tadi. Dia melihat perbuatan dan di situ dia ingat kepada Allah. Nah, ini sembahyang. Ingat, aku ini sembahyang karena pertolongan Allah, karena petunjuk Allah, karena hidayah Allah, karena kekuatan Allah, aku lalu bisa kah ini. Nah, maka ini orang ngarannya mukasyaf, orang yang dibukakan mata hatinya oleh Allah. Munawwarul basirah, orang yang diterangi mata hatinya. Maka dia melihat perbuatan itu seluruhnya adalah cahaya, karena selalu ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sembahyang,
inya bersedekah, baik dirinya atau orang lain, selalu inya melihat bahwa itu adalah petunjuk Allah, itu adalah kekuatan dari Allah, itu adalah taufik daripada Allah. Nah sehingga orang itu jadi tinggalam jadinya, nang timbul hanya Allahnya. Nah kalau macam itu kita ngarannya mukasab. Mukasab. Munawwar, nang diterangi mata hatinya. Baik perbuatan itu kebaikan atau perbuatan itu berupa kejahatan, kita selalu ingat bahwa di situ Allah. Kawalah orang berbuat kejahatan, maka dikehendaki Allah kada kawa. Nah jadi setiap kali apa yang kita lihat dari perbuatan itu, selalu ingat kita kepada Allah. Ada orang datang menyari-nyari lawan kita, bahwa ada orang datang mencela lawan kita, ada orang datang memuji kepada kita, ada orang datang menyanjung kepada kita. Nang kita lihat tuh adalah samuaan itu adalah dari Allah. Jadi amun kita gembira, kita kada gembira lawan orang itu. Amun kita sarik, kita kada sarik lawan orang itu, karena orang itu kada daya upaya. Kita mengatakan orang itu sarik, ini sariknya dari Allah. Allah memberinya kekuatan, memberinya kemampuan sehingga inya sarik lawan aku. Pada hakikatnya berarti Allah nang menegur aku, Allah nang sarik lawan aku. Nah ini macam ini hanya orang nang mukasab, orang nang dibuka mata hatinya. Kadang mau ada dendam, kadang mau ada dengki. Kenapa? Karena inya mata hatinya terbuka. Nang mau dendam tuh orang nang lupa lawan Allah. Ada orang sarik lawan inya tuh maksudnya sarik lawan inya. Kada ingat ini tuh kawa sarik karena Allah, kada kawa ingat. Nah, pal maksiyatu minhu hasanah, maka kejahatan maksiat dari orang yang mukasab ini itu kebaikan. Apalagi kebaikan. Orang nih nang mukasab nih, nang hatinya diterangi oleh cahaya Allah, sehingga dia selalu ingat kepada Allah bila melihat perbuatan-perbuatan. Andai kata inya melakukan maksiat itu jadi pahala. Nah, maksiat itu jadi kebaikan. Apalagi inya berbuat taat maginnya lagi. Maksiatnya pun jadi kebaikan. Lalawanannya ya nang tadi al-mahjub tadi. Nah orang nang terdinding ini inya berbuat dosa sudah nyata dosa, berbuat kebaikan jadi dosa juga. Kalau orang nang mukasab berbuat baik sudah nyata pahala, berbuat dosa pun inya dapat pahala. Kenapa berbuat dosa inya dapat pahala? Nah kenapa inya berbuat dosa dapat pahala? Satu alasannya, orang yang terbuka mata hati itu bila berbuat dosa, li'atirafihi bi'ajzihi wa zullih, karena dia mengakui bahwa dirinya itu lemah. Dia mengakui dirinya itu adalah hina. Dia mengakui bahwa dia sangat berhajat kepada perlindungan dari Allah agar bisa terhindar dari maksiat. Buktinya kalau aku kata ditolong Allah, ini jatuh pada maksiat. Berarti aku sangat perlu pertolongan Allah agar terhindar dari maksiat. Nah, wa taubatihi minha, dan tobatnya dia daripada maksiat itu. Jadi orang-orang yang mukasabin ini, mereka kalau berbuat dosa, nah mereka tersadarkan, oh ternyata aku nih hina. Buktinya aku mau melakukan dosa. Buktinya aku ini berarti rendah di sisi Allah. Berarti aku ini jatuh di sisi Allah. Nah perasaan-perasaan seperti itu adalah ibadah. Lalu dia tobat daripada dosa. Banyak orang yang masuk surga karena dosa. Banyak orang masuk neraka karena kebaikan.
Masuk neraka karena kebaikan, dengan kebaikan itu dia merasa dirinya paling mulia. Dengan kebaikan dia merasa orang lain hina. Akhirnya kebaikan itu mengantar dia masuk neraka. Dia melakukan dosa, lalu dia merasa hina daripada orang lain. Dia merasa rendah daripada orang lain. Akhirnya dia kembali kepada Allah minta ampun. Nah, dosanya itulah yang mengantar dia ke surga. Jadi orang-orang yang dibuka Allah mata hatinya, yang selalu ingat kepada Allah, walaupun yang diperbuatnya dosanya jadi pahala. Qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, idza taba minadz dzunub saratiz dzunubul madiyah kulluha hasanat. Kalau orang taubat dari satu dosa, ini berisi 100 macam dosa, lalu ingat tobat, sebujur-bujur tobat, maka yang 100 macam dosa tadi ditukar Allah jadi kebaikan. 100 kebaikan jadinya. Nah, itulah yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala, faulaika yubaddilullah sayyiatihim hasanat wa kana Allah ghafurar rahimah. Mereka itulah yang Allah gantikan dosa-dosa mereka itu kebaikan. Orang ini macam-macam dosa, pokoknya ribuan dosa nang digawinya. Satu harinya tobat, sebenar-benar tobat. Nang 1000 dosa itu berubah menjadi 1000 kebaikan. Nah, jadi orang-orang yang munawwarul qalbi, orang-orang yang selalu ingat kepada Allah, walaupun dia berbuat dosa, maka dosa mereka itu menjadi kebaikan bagi mereka karena hal-hal yang tersebut tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi itu merupakan salah satu daripada pemahaman daripada hikmah yang ke-14 ini. Nah, kemudian yang perlu kita ambil adalah bagaimana caranya agar kita bisa masuk menjadi orang yang mukasab ini. Jangan jadi orang nang mahjub nih. Karena kalau kita masuk orang yang terdinding ini, ibadah apapun yang kita lakukan kada ada faedahnya. Kenapa? Karena disertai ujub, disertai riya, disertai merasa mulia, disertai yang kada baik, kada baik. Jadi mesti kita jangan berada dalam golongan itu. Kita mesti masuk dalam orang-orang yang mukasab, yang munawwar, yang diberi cahaya. Para ulama suluk mengatakan ada 3 hal untuk bisa kita mendapatkan kasbillah, keterbukaan hati dari Allah itu. 3 hal ini, 1 pemantang, 2 ubat nang digawi, yang ketiga lingkungan. Nah, pertama az-zuhdu bid dunya. Hendak masuk dalam golongan orang-orang nang tadi, nang kedua nih, nang diberi cahaya hatinya tuh, hendak masuk ke situ, syaratnya pertama dahulu mengurangi urusan-urusan duniawi. Selama kita masih berpikir hendak menambah kekayaan, kada kawa. Tetap kita berada di gulungan mahjub itu. Nang ada mesti dikurangi. Misalnya asalnya usaha berapa macam, dikurangi supaya ada ruang di dalam hati untuk menerima cahaya Allah. Karena hati ini sudah penuh dengan urusan dunia. Cahaya Allah kalau kau masuk, nah dikurangi supaya bisa masuk. Yang kayak butol tuh hibak awal lagi tambah banyu, kada kawal lagi, walaupun yang masuk nih habang hijau kada kawal, sudah hibak nih tuh. Ini butol nih hibak sudah sampai di atas banyu. Andaknya banyu habang tak keluar juga ini. Timun kita kurangi, nak kawal masuk. Nah, bila masuk cahaya Allah ini akan menjalar, akan
menyisihkan yang lain-lainnya. Jadi kurangi aja urusan dunia. Ada perlu ampih bertuku, ada perlu ampih berdagang, ada perlu. Cuma kurangi urusan dunia, beri tempat dalam hati untuk menerima cahaya Allah. Selama kita masih memikirkan macam-macam jabatan, macam-macam kedudukan, macam-macam perdagangan, menambah usaha itu, maka kada mau masuk sudah. Nah, jadi pertama syaratnya adalah kurangi urusan keduniaan itu. Beri ruang hati untuk menerima cahaya Allah. Yang kedua, kalau sudah kita kurangi urusan duniawi tadi, ditambah kasratul zikri wal fikri, perbanyak zikir dan tafakkur. La ilaha illallah perbanyak, salawat diperbanyak. Ditambah tafakkur, berpikir tentang kejadian-kejadian yang diciptakan Allah ini. Yang ketiga, suhbatul ulama as-salihin, dekat dengan ulama salihin. Nah, apa gunanya kita dekat dengan ulama salihin? Karena dengan ulama salihin itu kita bisa menanyakan masalah-masalah hukum yang kita hadapi. Yang kedua, itu bisa menambah semangat kita untuk beribadah kepada Allah. Nah, bila tiga hal itu kita laksanakan, maka kita satu saat akan menjadi orang yang mukasab, yang dibukakan hati, sehingga apa yang kita lihat itu kada terlepas daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi itulah sebagian yang dipaham daripada hikmah yang ke-14 daripada hikam al-ataiyah ini. Nah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik hidayah, memberikan kita anugerah, sehingga kita diberi Allah keterbukaan dan terang hati untuk selalu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala sesuatu. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah shiratal mustaqim. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.